Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah industri. Yang mengkotakan saya sendiri, Vincent Sitompul. Saya George Dikayat. Saya Rizky Rahman Purba. Saya Pak. Saya Ahmad Wajib Pulungan. Kami di sini akan melangsungkan wawancara untuk memberi mata kuliah industri, yaitu mewawancarai atau menginterview pengusaha UKM, yaitu tukang pemilik bengkel las. Ini narasumber kami yaitu dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Jenderal Harap. Di sini beliau sebagai pemilik usaha bengkel las ini. Jadi Pak, kami di sini akan wawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan seputar bagaimana produksinya sama perawatan alat-alat produksi gitu Pak. Yang pertama itu Pak, apa sih Pak? Apa saja yang biasanya kalian Bapak produksi di sini? yang kita produksi di sini berupa bahan baku besi lah, istilahnya seperti jerjak, pagar, bagian jembatan, perundangan, tower juga kita produksi di sini. Sama tower juga ya Pak. Jadi kalau di Taiwan juga skalanya lebih agak besar lagi tuh ya Pak. Iya, betul. Baru-baru ini kan kita mengerjakan juga seperti yang lampu jalan yang di Kota Medan, lampu pocong lah istilahnya. Baru-baru ini kan kita juga yang produksi dari sini. Jadi lampu-lampu jalan sampai kita ke Perbongan, Tanjung Murawat. Banyak kita produksi juga, kebetulan kan sudah selesai. Jadi Pak, kalau untuk diproduksi satu produk kayak itu berapa lama gitu? Misalnya Kalau jerjak besi misalnya kita ambil satu rumah misalnya kan kita prediksikan lah misalnya kan ada rata-rata dia ada yang 10, 15, ada yang secara global juga ada yang semua pagarnya, semua kanopinya kan kita ada grafisnya. Itu kadang-kadang mau berkisaran ada yang 1 bulan, kalau hanya sebagian mungkin ada yang 1 minggu lah istilahnya. Kalau cuma hanya kanopi atau hanya tralisnya gitu. Tergantung besar yang kita ambil dari proyek itu kan gitu. Berapa kita kira-kira berapa kemampuan kita menyelesaikan, begitu lagi dengan perjanjian kita dengan yang konsumer kita. Jadi Pak, di sini untuk memproduksi kan ada namanya sanitasi Pak. Jadi kan mata las itu kan ada ukuran yang berbeda-beda. Ini 2,6 gitu. Biasanya yang dipakai di sini itu ukuran berapa? Dan untuk apa dia? Itu tergantung yang mau kita las. Misalnya biasa kalau kita masuk untuk teralis, dia kita pakai yang 2,6. Ada juga yang 2 mili 2,6. Misalnya skala jembatan dia, biasa kita pakai 3,2. Kalau untuk mobil-mobil alat berat misalnya dia kita pakai yang 5. jadi Pak, di sini kan banyak nih Pak mesin yang dipakai di sini, apa aja gitu Pak? Peralatan kita, Peralatan Bapak. peralatan kita di sini yang paling utama itulah terapu kan, gerenda tangan, gerenda bor tangan, istilahnya yang baru gerenda duduk, itu kan karbon, atau tabungan karbon. Nah, dan satu lagi yang di sana itu kan untuk blender, untuk pembentukan besi skala besar dia. Ya, kita pakai LPG. Jadi sini banyak jenis-jenis las yang kita pakai. Dan tergantung pekerjaan yang kita pakai itu, ada yang skala traponya besar, ada yang kecil. Kalau yang biasa kita pakai di sini yang untuk teralis hanya yang trapo yang 900 sama 1400.
tergantung besar kecilnya mau ketebalan besinya lah kan. Dari alat-alat yang digunakan tadi lah Pak, itu apakah ada perawatan khusus gitu Pak supaya alatnya bisa tahan lama gitu? Iyalah, istilahnya sama-sama merawat lah, anggota juga merawat, tapi namun pun begitu kan sering juga kerusakan juga ya kita bawa lah ke bengkel-bengkel servis yang khusus membuat bilik rambut, membuat bilik apa, kalau masih bisa kita di sini kan. Saya tuh alatnya pun ada juga alat kita kan, tapi kalau udah nggak bisa lagi sanggup lagi anggota, pasti kita bawa ke tempat-tempat servis. Berarti tetap dirawat. Iya, harus tetap dirawat. Satu argon itu Pak berapa banyak? Oh, kayak Pak bikin pagar kan stainless kan. Apa itu Pak yang bisa dicaputin Pak? Oh, maksudnya daya tenaganya begitu ya? Iya. Untuk tenaga misalnya kita pakai satu argon ini dia berkisaran lebih kurang 10 meter lah. 10 meter pekerjaan kita itu kan argon itu kita isi ulang dia kan, isi ulang sekali isi kan 250.000 ya. Kalau udah habis dia kita isi ulang lagi. Jadi gini Pak, kalau ada orang gitu Pak mau bikin pagar gitu Pak, bahannya itu orang itu yang ngasih atau bapak bawa sendiri yang dari bapak Menyediakan. sendiri yang menyediakan. Nah kita menyediakan, cuma kan kita kompromi dulu bahannya mau apa, biar kita sesuaikan dengan harga kan gitu, ya kan. Kita sinkron dulu ketebalannya berapa dia maunya, kebesaran besinya macam mana, yang jenis-jenis besi hitam ini kan banyak juga sekarang, ada yang dari galvanis kan gitu, ada yang dari besi hitam, ada yang segala macam lah. Tentunya kan harus sinkron dulu kita, baru bisa kita tentukan harga. Nah, yang mana besi yang mau kita pakai sama customer kita bisa gitu. Kalau latar belakang info bengkel ini apa? Dari awal buat bengkel gini Pak, dari sejarah bengkel ini. Sejarah kita, maksudnya kita Sejarah bengkel ini lah Pak. Awalnya awalnya kan kita istilahnya macam mana ya? Yang pertama kan harus kita dulu yang harus ahli. Nah, bukan di modal ya. Modal itu istilahnya kalau saya bilang itu nomor terakhir sebenarnya. Nah, jadi kalau memang kita udah ahli di bidang yang mau kita jalani itu, ya kan itu istilahnya nggak belajar lagi sama orang gitu. Jadi kita mendidik yang pekerja kita itu kita udah ahli betul. Kalau istilahnya usaha itu kan berkembang sendiri. Nah, kalaupun dari kita, tapi kita bilang pun ya istilahnya adalah modal-modal sedikit, nggak usah pala istilahnya harus modal penuh sekian ratus juta, tidak. Tapi kalau usaha itu kan ya macam mana contohnya orang yang pertama buka sudah beberapa tadi saya ditanya ke Bapak juga. Jadi terima kasih Pak atas partisipasi Bapak, jawaban-jawaban yang diberikan Bapak juga untuk memenuhi mata kuliah kami ini Pak. Akhir kata terima kasih banyak Pak.